Halo, salam jumpa teman-teman Titik Kilau Jiwa, apa kabarnya? Kali ini kita memasuki podcast episode ke-26. Dan seperti biasa, kamu sedang menyaksikan podcast Belajar Spiritual bersama Titik Kilau Jiwa. Untuk episode 26, tema yang dipilih adalah orang-orang yang berspiritual di sekolah bumi sekarang adalah orang-orang yang berspiritual di past life-nya. Baiklah teman-teman, sesuai tema hari ini, orang-orang yang berspiritual atau tertarik dengan esensi yang ada di pembelajaran spiritual di sekolah bumi kali ini adalah manusia-manusia ya, yang dulunya di past life-nya sudah melakukan hal ini. Kenapa demikian? Karena seperti ini, ada soul calling dari dalam dirinya. Soul calling itu panggilan dari dalamnya. Siapapun mereka dan apapun kepercayaannya, mereka memiliki ketertarikan. Jadi, bisa dijelaskan seperti ini. Konsep energi adalah sejenis menarik sejenis. Esensi energi dalam seseorang, seperti nilai-nilai kebaikan, wisdom, hal-hal yang memang sudah ada, terekam, tercatat, dan ada kode-kode genetik level energi yang memang esensinya selaras dengan pelajaran-pelajaran yang ada di spirituality, yaitu tentang kebaikan, tentang keluhuran batin, dan juga tentang koreksi batin dan juga bagaimana usaha kita merestorasi jiwa kita secara gradual. Sehingga seperti ini ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada energinya. Tidak hanya manusia yang berenergi atau beresensi energi dengan kualitas tertentu, tapi pengajaran juga demikian. Ada esensi energi yang juga ada frekuensinya. Jadi ketika frekuensinya selaras dengan manusianya, maka orang-orang ini akan memiliki seperti rasa ketertarikan, rasa keingintahuan, rasa sepertinya saya harus tahu nih tentang hal ini. Ini sesuatu yang relate banget dengan apa yang saya rasa. Sesuatu yang sepertinya saya minati dan saya memiliki dorongan dari dalam untuk mempelajari karena ini tentang diri, seperti itu ya. Jadi ada frekuensi yang mengakibatkan ada resonansinya. Seperti itu. Dan teman-teman juga mesti memahami kalau setiap manusia yang lahir ke bumi, ya, yang sedang menjalani sekolah bumi melalui kelahiran seorang ibu dan menjadi seorang bayi. Dalam tubuh fisiknya, bayinya memang dalam ukuran kecil dan masih berumur misalnya 0 hari. Tapi bayi ini sudah membawa esensi energi yang dibawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi memang tubuh energi kita dan kualitas esensi energi kita tidak hanya dibentuk oleh kehidupan satu kali sekarang saja di sekolah bumi, tapi dari kehidupan yang lampau, dari past life, dan dari reinkarnasi-reinkarnasinya, dan inkarnasi-inkarnasinya. Jadi sudah membentuk dan ada nilai-nilai yang terakumulasi, yang sudah terbentuk menjadi sebuah kode genetik level energi yang menjadikan sebuah nilai utuh dan terbawa ketika seseorang lahir, dalam kelahiran misalnya sekarang di sekolah bumi. Sehingga memori-memori yang telah dilakukan di masa lalu itu akan terbawa. Karena memang sudah seperti itu tubuh energi. Makanya tubuh energi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses evolusi. Evolusi adalah proses perlahan dan sangat panjang, di mana ketika roh energi berkesadaran itu selalu berproses, ya, berusaha berproses menjadi keadaan yang belum baik dan terus menjadi baik secara pelan dan perlahan dan tiada henti. Jadi sekarang sudah mengerti ya, mengapa orang-orang berspiritual saat ini di sekolah bumi ya, adalah orang-orang yang juga berspiritual di past life-nya. Jadi timeline perjalanan jiwanya sudah ada di timeline dia berspiritual. Sehingga ketika dia sudah merich chapter waktu tertentu dan mengalami spiritual awakening misalnya, dia akan memiliki dorongan dari dalamnya ya, seperti inner calling, ada atau panggilan dari dalam bahwa dia ingin mempelajari spiritualitas atau spirituality. Dan yang dilakukan adalah dia tertarik karena memang secara energetik juga akan menarik. Dan juga ada kemauan yang tidak bisa dihindari. Jadi memang sudah tertarik sedemikian tertariknya sehingga dia ada di path sekarang, sedang mempelajari spirituality dan sedang menonton podcast Titik Kilau Jiwa, yaitu belajar spiritual bersama Titik Kilau Jiwa. Itulah mengapa berspiritual bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan.
Jadi apabila teman-teman sedang ada di path ini dan merasa sangat tertarik, merasa bahwa belajar spiritual adalah sesuatu yang sangat baik untukmu, dan kamu ingin mengajak orang-orang kesayanganmu bahwa ayo dong belajar, yuk ikut saya yuk, yuk belajarin ini yuk, you follow ini yuk, gitu. Belum tentu juga orang-orang yang kamu ajak itu tertarik atau sama tertariknya denganmu. Tapi perlu digarisbawahi, ketika kamu memiliki orang-orang yang selaras denganmu, artinya kamu memiliki vibrasi yang hampir sama atau sama. Berarti kemungkinan untuk tertarik dengan spirituality, jawabannya adalah mungkin. Tapi sekali lagi, spirituality bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Jadi, lebih baik difokuskan hanya kepada diri sendiri. Jadi belajar spiritual lebih baik individual, sendirian, karena memang belajar spiritual adalah it's between you and yourself within. Hanya ada dirimu di sana, dan dirimu sebenar-benarnya di dalam, atau diri sejatimu, dan juga termasuk di dalamnya hasrat-hasratmu, kemauan-kemauanmu, intensi hatimu, dan dinamika energimu yang selalu ada bersamamu. Yang juga menjadi sebuah proses integrasi di mana kamu akan terus perlahan memiliki sebuah proses yang hanya dirimu saja dengan semua yang disebutkan tadi. Jadi teman-teman, sekali lagi, ketika sudah mengalami spiritual awakening dan teman-teman di sini merasa ada sesuatu yang ternyata lebih deep ya daripada yang sebelumnya diketahui. Ternyata aku sadari ya, ada hal-hal yang ternyata seperti ini loh, bukan seperti itu loh. Atau mungkin, wah ternyata yang selama ini saya pahami atau saya ketahui ada yang tidak tepat loh. Atau kamu memiliki kesadaran-kesadaran baru, maka hal ini hanya untuk dirimu saja. Jangan pernah di-share, jangan pernah memiliki keinginan untuk mendiskusikan. Karena seperti ini, siapapun dia, dalam sekolah bumi pasti memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Bahkan orang-orang berspiritual pun ada di path timeline yang berbeda-beda. Semisal, dalam sebuah perkumpulan spirituality, ada orang-orang yang sudah ada di kesadaran 4 dimensi. Kesadaran 4 dimensi juga sama, lapisan densitasnya itu banyak sekali lapisannya. Ada orang yang baru terbangun ya dengan esensi energi yang dibawa seperti itu. Ada orang yang sudah lama terbangun memiliki esensi energi yang seperti ini. Dan juga kanan kiri depan belakang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ketika kesadarannya memang berlapis dan kamu ada di sebuah tingkatan lapisan yang tentunya bisa jadi sangat berbeda atau berbeda dengan ada yang di sekitarmu yang sama-sama berspiritual. Jadi ketika ingin menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman, atau menyatukan hal-hal yang ingin disetujui, maka tidak akan menjadikan hal ini sesuatu yang baik atau membangun. Karena sekali lagi, berspiritual adalah bukan bersama-sama membangun, tapi kamu dan dirimu saja membangun kamu yang di dalam. Oke, baiklah, jadi seperti itu ya. Jadi apa-apa yang telah terjadi di kehidupan lampau kita, itu selalu ada memori genetik level energi. Di mana tidak hanya hal-hal yang kita lakukan, tapi pemahaman, pengetahuan, value, nilai-nilai yang kita pegang teguh, pedoman-pedoman hidup, dan juga wisdom atau kebijaksanaan kita yang telah teruntai dan ada di library atau perpustakaan milik kita di tubuh energi adalah sesuatu yang sudah kita kumpulkan, kita kompilasikan, dan ada tertata di dalam tubuh energi kita. Dan itu merupakan sebuah identitas milik kita yang akan menandakan identitas kita di hadapan semesta. Seperti itu. Dan tidak hanya pemahaman-pemahaman atau value-value atau pedoman atau segala sesuatu yang sudah kita pegang dan sudah kita jalankan di past life. Tidak hanya itu saja ya. Jadi ada juga hal-hal yang sudah kita bawa dari past life. Salah satunya adalah intelijensia. Intelijensi jiwa itu juga dibawa dari past life. Kecerdasan emosional kita juga dibawa dari past life. Dan juga kualitas jiwa kita, yang mana bagaimana kita mengekspresikan dengan kesadaran kita itu juga sama, sudah dibawa dari past life. Jadi setiap bayi yang lahir sudah memiliki tingkat kesadaran tertentu yang sudah ditentukan dari proses evolusinya. Itulah menjadi masuk akal mengapa satu orang dan orang yang lainnya berbeda. Sebagai contoh,
Ada orang yang lahir ya di jam yang sama, di tanggal yang sama, di hari yang sama, memiliki gender yang sama. Mungkin dari orang tua yang memiliki tingkat sosial yang sama, dari suku yang sama. Sehingga kalau dari level fisik, wah ini orang sama banget ya, sepertinya kembar. Tapi ketika dewasa, ketika umur 17-18 tahun, dia memiliki tingkat kesadaran yang tentunya sudah dibawa dari past life-nya masing-masing. Nah, sebagai contoh aja ya, ini cuman percontohan aja ya. Di umur 20, yang satu, dia memiliki kedalaman jiwa. Dia sudah memiliki pengertian-pengertian tentang hidup, dia menjadi seorang remaja ya, dan sudah memasuki umur kedewasaan, umur 20, menjadi seseorang yang sabar, yang memiliki keinginan untuk memberdayakan diri, sudah banyak cita-cita, meneruskan kuliahannya sambil bekerja misalnya, lalu dia memiliki pattern-pattern dan lifestyle yang sudah sangat rapi. Dan juga dia memiliki hal-hal yang sudah diekspresikan sangat baik. Dia memiliki keluhuran batin dan selalu mengkoreksi batin dan introspeksi terus. Padahal masih umur 20. Dan ternyata dia juga sudah banyak tertarik untuk hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak misalnya. Seseorang yang aktif di kampusnya misalnya, yang menyebarkan kebaikan. Mungkin dia membuat program-program untuk menolong adik-adik kelas, atau mungkin segala sesuatu yang hubungannya dengan karma baik ya. Nah, sementara yang satunya lagi yang dibilang, wah kembarannya nih karena jam, tanggal, hari, sukunya dan umurnya sama dan gendernya juga sama. Dia umur 20 ternyata dia malah sering melakukan hal-hal yang gak baik. Seperti dia ada kasus memberikan ketidakbaikan dengan orang. Jadi sering menipu ya, sering memanipulasi. Dan dia mulai bekerja pada suatu tempat, tapi ternyata kasus terus udah beberapa kali kerja. Seperti itu ya. Jadi ada kesadaran yang sangat berbeda di antara keduanya. Nah, kalau diurut balik lagi dari bayi, nah bayi ini ketika lahir memang sama untuk hal-hal yang fisikal material ya, hal-hal yang fisik seperti gender, jam lahir, tanggal lahir dan sebagainya. Tapi esensi energi yang dibawa, yang pertama adalah seorang old soul yang memiliki kesadaran yang sudah cukup tinggi, di past life-nya juga sudah melakukan karma-karma baik yang sangat banyak, sehingga memiliki sebuah timeline perjalanan jiwa yang memang sudah seperti itu. Di umur 20 sudah mengekspresikan hal-hal yang sangat dewasa, sangat bertanggung jawab, dan sangat mengerti bahwa hidup itu harus berkarma baik. Sementara bayi yang satu lagi, di past life-nya, dia memang seperti itu. Ada memori genetik, dia sering mengekspresikan hal-hal mengambil hak orang. Jadi ketika bisa dilihat past life-nya, di past life-nya dia ternyata juga seorang pencuri ya, sering melakukan pencurian. Bahkan ditarik lagi ke past life yang sekitar 2000 tahun ke belakang, dia sering mencuri ternak tetangganya ya. Zaman dulu kan seperti itu ya, tinggal masih di hutan, dan sering banget mengambil barang-barang dan juga mencuri di kampungnya dia dulu seperti itu. Jadi memang masing-masing sudah memiliki kualitas esensi energi yang membentuk tingkat kesadarannya ya, yang berparalel tentunya dengan esensi energi yang dibawa, sehingga ekspresi-ekspresinya juga berada di sebuah area di tingkat kesadarannya masing-masing. Seperti itu ya. Itu yang membedakan kenapa di muka bumi ini orang sangat beragam, karena kualitas esensi energi badannya berbeda satu sama lain. Karena apa? Karena perjalanan evolusi jiwanya juga sangat berbeda satu sama lain di kehidupan past life-nya. Oke, baiklah. Sepertinya episode sekarang yang 26 saya sudahi ya, pasti sudah jelaskan. Seperti itu, dalam level spiritual dan konsep energi kita melihat tentang kenapa orang-orang yang berspiritual kali ini atau di sekolah bumi saat ini adalah orang-orang yang berspiritual juga di past life-nya, bahkan di kelahiran-kelahiran sebelumnya. Oke, baiklah, sepertinya cukup untuk episode kali ini. Dan teman-teman, saya ingin mengingatkan kalau seandainya teman-teman ingin menanyakan sesuatu ya, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa Titik Kilau Jiwa juga memiliki sosial media. Silahkan follow di Titik Kilau Jiwa di Instagram. Untuk event-event off-air-nya, offline maupun online, ada di Titik Kilau Jiwa Event. Dan untuk gerakan kemanusiaan yang selalu bersama-sama dengan Titik Kilau Jiwa, boleh follow di Instagram @satucintasemesta. Dan di TikTok ada Titik Kilau Jiwa 1. Dan jangan lupa meditasi rekoneksi diri. Selalu hadir setiap minggu malam live streaming ya, di YouTube channel live, Instagram live, dan juga di TikTok live. Jadi live streaming 3 platform sekaligus yang sudah dilakukan dari Desember tahun 2025. Dan jangan lupa untuk tanya jawab, boleh ya secara live ada di hari
Kamis jam 9 malam juga. Baiklah, saya Vla pamitan. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Terima kasih, Rahayu.